Ada satu kalimat berbahaya yang sering keluar ya teman-teman dari mulut orang-orang yang sudah merasa berpengalaman, ya kan? Kira-kira apa teman-teman? Kalimatnya gini, ya saya sudah tahu lah kelihatannya biasa aja. Tapi di balik kalimat itu seringkali tersembunyi sebuah pintu yang baru saja ditutup teman-teman. Ya, karena begitu kita merasa sudah tahu, kemudian apa? Kita berhenti bertanya, betul nggak? Ya, dan begitu kita berhenti bertanya, disitulah pertumbuhan kita diam-diam berhenti. Selamat datang kembali teman-teman di Unlock Your Hidden Potential. Saya Yohanes Endo. Dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menentukan apakah karir kepemimpinan Anda akan terus menanjak atau berhenti di satu titik, yaitu cara pandang terhadap kemampuan diri. Ya, para peneliti menyebutnya sebagai growth mindset. Ya, pola pikir bertumbuh lawan dari fixed mindset. Pola pikir yang merasa kemampuan itu sudah tetap dan rasanya nggak bisa diubah gitu, ya udah begitu aja gitu, udah mentok gitu ya. Mari kita buat ini secara sederhana. Gini teman-teman, orang dengan pola pikir tetap memiliki kemampuan sebagai sesuatu yang dibawa lahir. Kalau gagal artinya ya memang nggak berbakat, jadi lebih baik berhenti aja udah. Orang dengan pola pikir bertumbuh melihat kemampuan itu sebagai otot yang terus bisa dilatih. Kalau gagal, artinya ada yang belum dikuasai, iya kan? Jadi mari cari tahu apa yang kurang gitu. Dua orang menghadapi kegagalan yang sama persis, tetapi yang satu mundur dan yang satu maju, teman-teman. Ya, yang membedakan bukan situasinya loh, ya, melainkan ceritanya tentang situasi itu, gimana caranya. Kenapa ini begitu krusial bagi seorang pemimpin, teman-teman? Karena dunia industri tempat kita bekerja itu berubah jauh lebih cepat daripada yang pernah terjadi. Betul nggak ya? Keterampilan yang membuat Anda hebat 5 tahun lalu itu belum tentu cukup untuk 5 tahun ke depan. Pasti udah ketinggalan, ya kan? Pemimpin dengan pola pikir tetap ya akan berpegang erat pada cara lama dan menganggap perubahan sebagai sebuah ancaman, teman-teman. Pemimpin dengan pola pikir bertumbuh akan akan memperlakukan perubahan itu sebagai kelas yang seolah-olah baru aja dibuka nih, dan tebak siapa yang akan tetap relevan 10 tahun lagi gitu. Ya. Jadi saya ingin jujur soal ini ya, pendapat saya ya, karena saya pun pernah terjebak. Setelah belajar dan dilatih di institusi kepemimpinan yang baik, ada masa di mana saya merasa sudah cukup berbekal gitu teman-teman. Saya datang ke setiap situasi dengan jawaban, bukan dengan pertanyaan. Sampai suatu hari, seorang anggota tim yang jauh lebih muda gitu ya, dan saya mengusulkan cara yang awalnya saya anggap kayak naif nih gitu ya. Untungnya teman-teman saya menahan diri untuk nggak langsung nolak gitu. Ternyata caranya jauh lebih baik loh dari cara saya. Ya, hari itu saya belajar satu hal teman-teman. Pemimpin yang merasa sudah tahu segalanya, sebetulnya dia sedang menutup pintu bagi orang-orang terbaik di sekitarnya. Inilah hubungan halus antara growth mindset dan kepemimpinan sebagai seni, teman-teman. Seorang seniman sejati itu nggak pernah merasa lukisannya sudah sempurna. Yang saya baca sih seperti itu ya. Selalu ada warna baru untuk dicoba, teknik baru untuk dikuasai gitu. Begitu seniman merasa ia sudah menguasai segalanya, karyanya berhenti hidup dan mulai mengulang dirinya sendiri. Ya, pemimpin pun begitu, teman-teman. Ya, yang namanya kerendahan hati itu untuk terus belajar sebenarnya itu bukan tanda kelemahan gitu. Ia justru tanda kematangan tertinggi. Lalu bagaimana cara menumbuhkannya secara praktis, teman-teman? Ya, yang pertama, coba ubah hubungan Anda dengan kata belum tadi loh. Ya, ketika Anda merasa tidak bisa melakukan sesuatu, tambahkan satu kata di belakangnya. Saya belum bisa. Nah, kata kecil itu mengubah vonis menjadi proses, teman-teman. Tidak bisa terdengar seperti pintu tertutup gitu. Belum bisa terdengar seperti pintu yang sedang Anda buka gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu
Coba deh ubah cara Anda memandang umpan balik gitu. Ya, bagi pola pikir tetap, kritik itu terasa seperti serangan terhadap harga diri gitu loh. Tapi bagi pola pikir yang bertumbuh, kritik itu adalah informasi gratis sebenarnya tentang titik butanya kita. Sesuatu yang kita nggak lihat itu dikasih tahu ke kita. Latih diri untuk bertanya ketika dikritik, apa satu hal benar dari masukan ini yang bisa saya pakai? Ya kan, Anda tidak harus setuju dengan semuanya, tapi mencari satu butir kebenaran dalam setiap kritik tadi itu mungkin akan membuat Anda tumbuh jauh lebih cepat daripada orang yang sibuk membela diri gitu ya. Kemudian yang ketiga itu jadilah pembelajar yang terlihat. Sebagai pemimpin, ketika Anda dengan terbuka mengakui bahwa Anda sedang belajar sesuatu yang baru, atau bahkan mengakui bahwa Anda keliru, sebenarnya Anda sedang memberi izin kepada seluruh tim itu untuk melakukan hal yang sama, teman-teman. Tim yang takut salah tidak akan pernah berani berinovasi karena dia takut salah terus gitu. Tetapi tim yang melihat pemimpinnya nyaman dengan proses belajar, mereka akan tumbuh menjadi tim yang terus berani mencoba. Keberanian itu menular, dan ia menular dari atas ke bawah, top to down, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada satu peringatan penting, growth mindset itu bukan berarti memuji usaha tanpa hasil, teman-teman, atau berpura-pura semua kegagalan itu baik. Enggak kayak gitu. Inti daripada growth mindset adalah keyakinan bahwa Anda bisa berkembang melalui usaha yang tepat dan strategi yang benar. Gitu. Jadi ketika pun gagal, pertanyaannya bukan sekedar apakah saya sudah berusaha keras, ya kan, melainkan apa yang bisa saya pelajari dan ubah dari kegagalan ini. Gitu, continuous improvement lah istilahnya, teman-teman ya. Belajar dari kegagalan bukan sekedarannya hori-hori aja atau merayakannya gitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan betapa nyatanya dampak dua pola pikir ini di tempat kerja kita melalui sebuah gambaran, teman-teman. Jadi gini, coba teman-teman bayangin deh, dua orang karyawan yang sama-sama gagal dalam sebuah presentasi penting nih, misalkan ya. Nah, yang pertama ini dengan pola pikir tetap tidak berubah gitu ya, pulang dengan kesimpulan, wah, ternyata saya memang tidak berbakat bicara di depan umum, public speaking saya nggak bagus, misalkan seperti itu ya, lebih baik saya hindari saja ke depannya. Nah, tapi orang yang kedua, dengan pola pikir yang bertumbuh, dia pulang, tapi dengan pertanyaan, gimana ya membuat audiens kehilangan minat? Bagian mana nih yang membuat mereka nggak respect? Dan apa yang bisa saya latih sebelum kesempatan berikutnya datang, gitu. Nah, 5 tahun kemudian, coba teman-teman tebak, siapa di antara mereka menjadi komunikator hebat yang public speaking menjadi lebih bagus? Ya, bukan yang lebih berbakat di awal, melainkan yang memilih cerita yang berbeda tentang kegagalannya, teman-teman. Ya kan? Jadi ada hal menarik yang perlu teman-teman pahami tentang pola pikir ini, ya. Ia bukan label permanen yang melekat pada seseorang, teman-teman. Jadi nggak ada tuh orang yang 100% punya pola pikir bertumbuh di segala hal, ya. Nah, Anda bisa aja punya pola pikir bertumbuh dalam pekerjaan teknis Anda, tetapi pola pikir tetap dalam hal kemampuan memimpin atau berbicara di depan umum, teman-teman. Jadi menurut saya kuncinya adalah menyadari di area mana Anda diam-diam sudah menyerah dan berkata pada diri sendiri, saya memang bukan tipe orang seperti itu, gitu ya. Di setiap kalimat seperti itu ada pintu yang sedang Anda kunci sendiri sebenarnya, dan kabar baiknya Anda juga memegang kuncinya loh untuk membukanya kembali. Betul nggak? Ya kan? Jadi saya dalam konteks ini ya teman-teman ingin menyoroti satu hubungan penting antara pola pikir pemimpin dengan budaya dan bentuk pada timnya. Pola pikir seorang pemimpin itu menular ke seluruh timnya, teman-teman. Jadi kalau seorang pemimpin diam-diam percaya bahwa orang tidak bisa berubah, dia akan memperlakukan anggota timnya itu sesuai label yang sudah ia tempelkan. Ini orang yang lambat, ini orang yang nggak kreatif gitu ya. Dan perlakuan itu justru ngunci mereka gitu loh pada label tersebut. Ya, sebaliknya pemimpin yang percaya orang bisa tumbuh akan memperlakukan timnya sebagai sosok yang sedang berkembang. Jadi selalu diberikan kesempatan dan tantangan yang baru, dan seringkali loh orang-orang seperti itu bisa naik memenuhi harapan tersebut. Benar nggak teman-teman ya? Jadi apa yang Anda percayai
tentang orang lain itu punya kebiasaan, itu bisa menjadi kenyataan. Ya, jadi sekarang coba saya tambahkan satu kebiasaan praktis deh, ya, yang mungkin ampuh nih, ya, menjadikan refleksi atas pembelajaran sebagai rutinitas gitu. Jadi setelah setiap proyek selesai, ya, baik berhasil maupun gagal, lupakan itu teman-teman. Tapi yang penting adalah luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri dan tim. Apa yang berjalan baik, apa yang tidak, dan apa yang akan dilakukan berbeda di waktu yang akan datang gitu. Nah, pertanyaan sederhana ini teman-teman itu akan mengubah pengalaman itu menjadi sebuah pelajaran teman-teman. Jadi tanpa refleksi, kita bisa mengulang pengalaman yang sama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar belajar dari kejadian tersebut, teman-teman. Ya, pengalaman saja itu nggak otomatis membuat orang jadi bijak gitu. Pengalaman yang direnungkanlah yang membuat orang menjadi bertumbuh gitu. Jadi nggak ada urusan dengan pengalaman 15 tahun, 20 tahun ya, kalau dia nggak pernah belajar ya nggak akan jadi apa-apa teman-teman ya. Jadi saya ingin menutup dengan satu sikap yang menurut saya menjadi pola pikir untuk bertumbuh, yaitu rasa penasaran teman-teman. Ya, pemimpin terbaik yang pernah saya temui adalah orang-orang yang sampai usia senior pun masih punya rasa ingin tahu seperti anak kecil. Ya, mereka masih rajin membaca, mereka bertanya, mereka tertarik pada hal-hal di luar bidang mereka, dan mereka nggak malu mengakui ketika ada hal yang belum mereka ngerti, ya kan? Jadi justru rasa penasaran inilah yang menjaga mereka tetap hidup, tetap relevan, dan tetap menyenangkan untuk diajak bicara, update lah istilahnya gitu ya. Jadi lawan dari pertumbuhan kan bukan kegagalan teman-teman, lawan dari pertumbuhan itu adalah perasaan yang sudah cukup tahu gitu. Pokoknya apa-apa udah tahu lah, gitu, tahu segala hal ya. Jadi mari kita rangkum teman-teman, pola pikir bertumbuh ya itu memandang kemampuan sebagai otot yang bisa dilatih, bukan bakat yang sudah dipatok. Di dunia yang berubah cepat seperti sekarang ini teman-teman, ini menentukan apakah ya Anda tetap relevan. Tumbuhkan dengan 3 cara. Ubah tidak bisa menjadi belum bisa, ya kan? Perlakukan kritik sebagai informasi, dan jadilah pembelajar yang terlihat agar tim Anda berani tumbuh. Dan ingat teman-teman, ya, kerendahan hati untuk terus belajar adalah tanda kematangan, bukan kelemahan. Ya, seperti biasa, tantangan pada video ini ya, teman-teman bisa pilih satu keterampilan yang selama ini teman-teman hindari karena merasa nggak berbakat. Coba luangkan 30 menit untuk nguliklah, dipelajari ya, sekadar mulai. Lalu coba teman-teman tulisin di komentar ya, keterampilan apa yang teman-teman temukan, ya kan, dan buktikan bersama apakah kata belum bisa itu jauh lebih kuat daripada yang teman-teman kira gitu. Jadi kalau teman-teman menikmati sesi ini, menikmati video ini, bantu lebih banyak orang menemukannya dengan menekan like dan subscribe teman-teman ya. Nanti di sesi kelima, di video berikutnya kita mulai melangkah keluar dari diri menuju orang lain dengan membahas fondasi ya dari segala pengaruh, membangun kepercayaan. Oke teman-teman ya, jadi sampai jumpa di sana di video berikutnya. Saya Yohanes Endo, dan teruslah membuka potensi yang masih tersembunyi dalam diri Anda. Sampai jumpa.